Kalian pasti sudah sering mendengar kata pidato. Namun, beberapa di antara kalian mungkin baru pertama kali mendengar istilah pidato persuasif. Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih artinya pidato persuasif? Apa pula tujuan dari pidato persuasif? Nah, dalam video ini akan kita bahas semuanya. Pidato persuasif merupakan bagian dari teks eksposisi. Pidato persuasif adalah pengungkapan pendapat secara jelas dan logis sehingga dapat meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari satu sudut pandang. Adapun tujuan dari pidato persuasif adalah untuk meyakinkan audiensi agar melakukan sesuatu. Apakah kita ingin agar orang ikut pemilihan presiden, berhenti mengotori bumi, atau mengubah pikiran orang tentang persoalan penting, mengajak orang peduli? Dengan mengambil satu sudut pandang dan membuktikan kebenarannya, kita bertujuan meyakinkan orang lain untuk melihat suatu persoalan hanya dari sisi itu. Berikutnya, kita akan berbicara mengenai cara-cara memersuasi. Ada etika, emosi, dan logika. Yang pertama adalah etika. Etika berkaitan dengan apa yang baik dan apa yang buruk, serta tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Contohnya, daur ulang adalah hal benar yang kita lakukan. Memubazirkan sumber daya kita yang terbatas sama dengan mencuri hak anak cucu kita di masa depan. Ini tidak bermoral. Selanjutnya, emosi. Emosi berkaitan dengan luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu singkat. Contohnya, coba pikirkan jutaan hewan yang kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon yang ditebang. Jika daur ulang berkelanjutan, kita dapat menyelamatkan banyak hutan yang indah. Terakhir, logika. Logika berkaitan dengan jalan pikiran yang masuk akal. Contohnya, kita paham bahwa cadangan sumber daya alami kita terbatas. Kita dapat memperpanjang cadangan kita dengan daur ulang. Selanjutnya, berbicara mengenai struktur isi pidato persuasif. Ada 3 hal, yaitu pertama, pernyataan posisi, yang kedua, tahap argumen, dan yang ketiga, penguatan pernyataan posisi. Pernyataan posisi merupakan pendapat atau pendirian yang diambil penulis terhadap suatu persoalan. Misalnya, apakah posisimu terhadap persoalan remaja dan bela negara? Dalam eksposisi tulis, kamu sebaiknya melihat persoalan aktual di masyarakat dan dianjurkan menulis sesuatu untuk mengekspresikan dukungan atau kepedulian. Kamu perlu fokus terhadap bagaimana membuat pernyataan posisi yang kuat. Pernyataan yang dapat diajukan untuk menguji pernyataan posisi adalah sebagai berikut. Pertama, siapa yang diyakinkan? Kedua, apa yang akan diyakinkan? Mengubah pandangan atau perilaku. Ketiga, jenis argumen apa yang menarik perhatian mereka? Dan yang keempat, apakah pernyataan sudah menyatakan posisi secara jelas? Berikutnya, tahap argumen. Argumen perlu dikembangkan dan didukung secara logis, dibuktikan dengan alasan, contoh-contoh, bukti pakar, dan informasi statistik. Agar argumen efektif dan meyakinkan, kita harus menyertakan fakta pendukung, contoh, tabel, gambar, dan kutipan. Penggunaan istilah yang kurang jelas maknanya sebaiknya dihindari. Urutan argumen tergantung penulis, mulai dari argumen paling kuat atau mulai dari argumen yang paling lemah hingga ke yang paling kuat. Setiap pengembangan pikiran atau argumen berisi sejumlah kalimat. Setiap paragraf disusun dengan kalimat topik yang berkaitan dengan gagasan utama paragraf sebelumnya. Hampir semua paragraf memiliki satu gagasan utama yang dikembangkan dan membentuk bagian dari teks eksposisi keseluruhan. Terakhir, penguatan pernyataan posisi. Di bagian ini, letak argumen ditonjolkan. Simpulan posisi berdasarkan argumen yang telah disajikan memperkuat pernyataan posisi. Berikut yang harus diperhatikan untuk memperkuat pernyataan posisi. Pertama, memperkuat pernyataan posisi dan menekankan pikiran utama dengan penggunaan suara berbeda, nada tinggi atau rendah, mimik, bahasa tubuh, dan gestur. Kedua, argumen sebaiknya dikembangkan secara logis dan didukung oleh bukti-bukti.
tidak bisa hanya sekadar berdasarkan emosi dan intuisi. Ketiga, tabel, diagram, foto, dan gambar dapat digunakan dengan dampak hebat dalam eksposisi lisan dan tulis. Penyajian dengan menggunakan PowerPoint sangat membantu.